Episode 81. Balas dendam pada pelakor. Dara dan Davi memutuskan untuk pulang setelah makan siang berdua. Ya, hanya berdua karena Arsya. Lira dan Naura masih berada di ruang privat Arsya yang ada di cafe itu. "Kamu mau pulang?" tanya Davi menatap Dara sebentar kemudian fokus kembali ke depan. "Entahlah, aku masih malas pulang kalau di rumah ada laki itu. Tapi sebenarnya aku juga ingin melindungi mama dari orang buruk seperti dia." Jawab Dara lirih, tetapi masih bisa didengar oleh Davi. "Dara, orang yang kamu katakan buruk itu adalah ayahmu. Apa kamu tidak mau memberinya kesempatan kedua? Bukankah kalau kita nikah nanti kamu butuh beliau sebagai wali? Mas yakin banget mau nikah sama aku?" "Iya dong, kan Mas cinta sama kamu. Mas tuh beneran serius sama kamu, Dara. Apa perlu Mas lamar kamu di depan papamu? Nama beliau Bagus Sutomo bukan?" Dara tidak menjawab. Dia hanya diam saja menatap keluar jendela. Hatinya masih kacau kalau mengingat sang ayah. Tetapi dia juga kasihan pada ibunya. Dara takut jika ayahnya kembali dengan niat jelek. "Dara, apa perlu aku cari tahu masa lalu ayahmu dan juga apa motifnya sampai dia muncul lagi?" tanya Davi saat Dara diam saja. Tentu Davi juga ingin tahu seluk-beluk kisah calon ayah mertuanya sewaktu pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya 11 tahun lalu itu. "Apa menurut Mas itu penting?" Kali ini Dara berhasil menoleh dan menatap Davi. "Ya, tentu saja penting. Ini menyangkut masa depanmu dan juga mama. Aku tidak ingin mama terlalu mengharapkan papa jika memang benar papa ada niat jahat pada kalian. Tapi entah kenapa feelingku mengatakan jika sebenarnya papa Bagus memang sudah menyesali perbuatannya dan benar-benar ingin kembali pada mama. Pada kalian," ujar Davi. Dara mengerutkan keningnya mendengar ucapan pria itu. "Kenapa kamu begitu yakin?" "Karena aku sudah menyelidikinya, Dara. Aku baru saja mendapatkan informasi dari anak buahku pagi ini. Mereka mengatakan jika Papa Bagus menjual rumahnya di Bali dan kembali ke Jakarta 2 tahun yang lalu. Dia mendirikan sebuah rumah makan di pusat kota. Anak tirinya yang berusia 15 tahun mencarinya karena menginginkan uang untuk menebus ibunya yang masuk penjara. Tapi sepertinya Papa Bagus tidak mau memberinya uang karena memang Papa Bagus yang menjebloskan mantan istrinya itu ke penjara," ujar Davi panjang lebar. "Maksudmu anak dari wanita itu?" Davi mengangguk. "Jadi benar jika papa kena pelet bertahun-tahun? Entahlah kalau itu. Apakah memang pelet atau itu hanya alasan papa? Aku tidak tahu. Yang jelas mereka memang sudah bercerai hampir 4 tahun. Saat itu Papa Bagus memang sudah bangkrut karena istrinya menghabiskan uangnya. Mungkin ketika itu dia baru ingat padamu dan mama di Jakarta. Dia melaporkan istrinya karena menipu dirinya dengan memakai identitas Papa Bagus untuk menjual seluruh asetnya. Papa Bagus akhirnya hanya memiliki 1 rumah itu dan dia jual untuk kembali ke Jakarta, membangun rumah makan, dan sebagian lagi uangnya mungkin dia sisihkan untuk mama dan kamu," jelas Davi. Dara tercengang mendengar cerita tersebut. "Jadi, kamu benar-benar sudah menyelidikinya?" "Sebenarnya aku hanya menyuruh anak buahku." Dara memukul lengan Davi. "Sama aja itu mah. Tapi meskipun gitu, tetap saja aku nggak akan menerima dia gitu aja. Bayangkan loh, hampir 11 tahun dia pergi ninggalin kita tanpa kabar, nafkah dan tiba-tiba dia datang minta maaf dan ingin kembali. Oh big nomor, aku nggak mau." Davi tersenyum melihat Dara yang terlihat menggebu-gebu seperti ini. Mungkin perasaan Dara memang susah untuk melupakan semuanya terhadap apa yang telah dilakukan oleh sang ayah. Tetap Davi akan berusaha membuat Dara mau memaafkan ayahnya, walaupun tidak harus kembali bersama sang ibu. Tapi sepertinya papa sudah cerita semuanya sama mama. Pasti mama lagi bersimpati sama papa. Mereka sayang-sayangan terus baikan deh, ucap Davi memanasi hati Dara. "Pokoknya aku nggak setuju. Kalau memang mama ingin kembali sama papa, biar aku yang pergi." Keesokan harinya, Clara tengah sibuk membuat skripsi sehingga dia tidak terlalu mempedulikan kakaknya yang sekarang sangat jarang pulang ke rumah. Sudah biasa pakai Clara melihat kesibukan Davi yang sangat padat itu. Sebentar lagi dia akan sidang skripsi dan Mara harus benar-benar membuktikan jika dia bisa lulus dengan nilai terbaik. Hari ini dia ada kuliah dari mata pelajaran yang dibimbing Arka. Jam kuliah masih 2 jam lagi. Clara lalu memutuskan untuk bersiap diri setelah mengkoreksi bahan skripsi yang akan dia buat sidang. "Nanti Pak Arka bisa jemput aku." "Enggak." "Ya," gumam Clara. "Ah,
Sebaiknya aku telepon saja. Clara mengambil ponselnya dan mendial nomor sang kekasih. Tidak butuh waktu lama, Arka langsung mengangkat panggilan tersebut. Halo, sayang, ada apa? Mas, nanti jemput aku ya, kita berangkat bareng ke kampus. Aduh, maaf sayang, hari ini jadwalku banget. Sekarang aku lagi di kantor dan bentar lagi ada meeting sama klien. Mungkin aku akan terlambat ke kampusnya, Jetty. Enggak bisa kalau harus jemput kamu, maafin banget. Ya, ya udah deh, kalau gitu aku mau mandi dulu. Clara menutup panggilannya. Entah kenapa dia merasa sedikit kesal karena Arka tidak bisa menjemputnya. Sepertinya PMS bikin dia agak sensi, padahal biasanya juga dia sering berangkat ke kampus sendiri, meskipun akhir-akhir ini memang Arka sering menjemputnya. Clara harus paham jika kekasih itu orang sibuk, bukan hanya sebagai dosen. Arka juga menjadi CEO perusahaan besar yang mengemban tugas besar dan juga tanggung jawab penuh. Clara menatap seseorang yang sangat dia kenal. Saat ini dia sudah berada di kampus dan entah kenapa dia merasa aneh dengan kedatangan dua orang itu. Akan tetapi, herannya kenapa mereka terlihat tengah berdebat atau bertengkar. Ya, Dev, aku minta maaf. Tolong kasih aku kesempatan lagi buat menebus semua kesalahanku. Sebenarnya semua itu tidak sengaja. Aku sama sekali nggak berniat menduakanmu. Cuma kamu yang aku cintai. Please, aku nggak bisa kalau nggak sama kamu. Dev, Clara membulatkan matanya mendengar apa yang diucapkan oleh Elina. Ya, kedua orang yang sedang dilihat oleh suara adalah Devon dan Elina. Padahal mereka bukan mahasiswa di kampus ini, tetapi entah kenapa kedua orang itu ada di sini. Mencuri dengar apa yang baru saja diucapkan oleh Elina membuat Clara mengerti kenapa Devon terus aja mengejarnya akhir-akhir ini dan memintanya untuk kembali. Ternyata Devon sudah mendapatkan karmanya karena Elina berselingkuh. Sungguh pembalasan yang indah. Clara hanya bisa menertawakan mereka. Elina bukan wanita baik-baik yang sejak dulu diagung-agungkan oleh Devon. Gue nggak mau kembali sama lu. Udah cukup ngebohongin gue selama ini. Cinta yang lu ucapkan buat gue itu semuanya bullshit. Hubungan kita udah selesai. Jangan pernah meminta balikan lagi. Devon melepaskan tangan Elina dari tangannya sampai membuat Elina sedikit oleng karena kuatnya hempasan itu. Devon berbalik dan tiba-tiba tubuhnya membeku saat melihat siapa yang ada di hadapannya saat ini. Clara tersenyum miring melihat wajah jelek Devon. Begitupun dengan Elina yang sama terkejutnya saat melihat Clara yang berdiri tidak jauh dari mereka, dan itu artinya pasti Clara sudah mendengar semua percakapannya. Clara, wah, kenapa kalian bertengkar di area kampus? Clara, aku mencarimu. Devon berjalan maju mendekati Clara. Kenapa? Clara bersedekap dada menatap congkak ke arah pria yang dulu pernah sangat dicintainya itu. Aku ingin, Devon, ingat kalau dia bukan wanita yang pantas untukmu. Elina menarik lengan Devon. Dia benar-benar kesal karena melihat Devon yang membujuk Clara seperti itu. Lepaskan, Elina. Enggak akan. Clara memutar bola matanya malas mendengar percakapan kedua sejoli itu. Sepertinya dia harus masuk ke kelas agar terhindar dari Devon dan Elina. Clara menghiraukan teriakan Devon. Dia terus melangkah dengan percaya diri dan senyum di bibirnya tercetak jelas. Banyak para mahasiswa yang melihat adegan itu dan mereka saling berbisik. Jika dulu mereka akan membicarakan kebucinan Clara dan juga kebodohannya dengan mengejar Devon, sekarang mereka mengatakan hal sebaliknya karena beberapa dari mereka mendengar sendiri apa yang tadi diucapkan oleh Devon dan juga Elina. Jika hubungan kedua sudah hancur karena perselingkuhan Elina sendiri, bersambung.